Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bray, sahabat jeleb rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di online YouTube ini. Mudah-mudahan kita tidak hanya bertemu di sini, tapi kita juga bertemu di surga Allah nanti. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat jelek, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang sangat menarik, yang mana kita pasti akan mengalaminya, yaitu tentang kematian. Tidak ada di antara kita yang tidak luput dari kematian. Ya, mati itu pasti, tapi mati dengan cara yang baik itu pilihan. Itu masih kemungkinan. Dan semoga kita semua akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang baik. Sebabnya hari ini temanya adalah membangun mindset husnul khotimah. Bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah. Kematian bisa datang kapan saja, tapi kalau memang belum saatnya mati, setragis apapun peristiwanya, itu tidak akan membuat orang tersebut akan mati. Tapi walaupun ya peristiwanya biasa-biasa aja, sekedar kepleset, tapi kalau memang sudah saatnya mati, ya mati. Sekedar batu, tapi kalau sudah saatnya mati, ya mati. Sekedar tidur pulas, kalau saatnya mati, ya mati. Tapi kalau belum saatnya mati, walaupun terjadi peristiwa tabrakan beruntun, ya gempa, bencana alam dan lain sebagainya, dia tidak akan mati. Kenapa? Karena mati itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mati itu bukan berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan nomor cabut. Allah sudah tetapkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 145 yang artinya, dan tidak ada jiwa yang akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi kita ini memang sudah ditentukan setiap kita akan mati kapan saja. Itu sebabnya video ini sangat penting untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Dan kita tentu saja sangat ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita bangun mindset husnul khotimah. Kenapa harus mindset? Kita pahami dulu makna dari mindset. Mindset ini punya makna cara berpikir. Ya, mind ini berpikirnya, set ini settingan caranya. Ya, atau bisa disebut juga rangka berpikir atau pola berpikir. Itu arti dari mindset. Dan mindset yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Dan tindakan yang benar akan menghasilkan kebiasaan yang benar. Dan kebiasaan yang benar akan menghasilkan keuntungan buat diri kita, kebermanfaatan buat diri kita, dan keuntungan atau kebermanfaatan buat orang-orang di sekitar kita. Maka penting kita membangun mindset yang tepat, mindset yang benar. Supaya apa? Supaya tindakan kita tepat, dan supaya kebiasaan habit kita juga tepat. Dan orang mati itu sangat tergantung dari bagaimana kebiasaannya. Ya, kalau biasanya berjudi, ya bisa jadi matinya dalam keadaan berjudi. Tapi kalau biasanya baca Al-Quran, biasanya sholat, maka bisa jadi mati dalam keadaan sedang baca Quran dan sholat. Masya Allah. Ya. Mindset ada dua model. Ya. Pertama disebut sebagai fixed mindset, yang kedua growth mindset. Fixed mindset itu artinya mindset yang tetap, sedangkan growth mindset adalah mindset yang bertumbuh. Mindset ini berasal dari keyakinan-keyakinan kita selama ini, ya ingatan kita, kenangan-kenangan kita, informasi dan ilmu yang kita terima itu berpadu, itu yang membentuk
mindset kita. Itu sebabnya kita harus hati-hati menyerap ilmu dan informasi, harus hati-hati memiliki kenangan ingatan tentang masa lalu. Harus hati-hati menanamkan sebuah keyakinan, karena itu akan mempengaruhi mindset kita, yang akhirnya akan mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi kebiasaan kita, dan akhirnya akan mempengaruhi kematian kita. Itu sebabnya ya, ketika kita sadar bahwa uh, masa lalu nggak bisa diubah, yang perlu kita ubah bukan masa lalu, tapi ingatan, kenangan, memori kita atas masa lalu tersebut. Banyak orang gagal mendapatkan mindset yang baik karena apa? Karena punya ingatan yang buruk tentang masa lalu. Kalau ingatan yang buruk tentang masa lalu, berarti dia punya mindset yang salah tentang takdir Allah. Ketika mindsetnya salah tentang takdir Allah, maka dia akan menciptakan keadaan-keadaan yang buruk di masa depan. Sehingga akhirnya dia menciptakan, secara tidak langsung, dia menciptakan kematian yang namanya su'ul khotimah, kematian yang buruk. Nauzubillah misalnya. Bukan masa lalu yang perlu kita ubah, tapi cara kita mengingat tentang masa lalu itu yang perlu kita ubah. Ya. Nah, apa sih bedanya fixed mindset dan growth mindset? Orang fixed mindset dia mengatakan kegagalan adalah batas kemampuan saya. Sedangkan orang growth mindset dia lebih suka mengatakan kegagalan adalah peluang saya untuk bertumbuh. Orang-orang fixed mindset dia akan mengatakan saya tuh pandainya di bidang ini, bukan di bidang itu. Nah, itu fixed mindset. Sedangkan orang-orang yang growth mindset, yang bertumbuh, dia lebih suka mengatakan saya suka mencoba sesuatu yang baru. Beda. Nah, orang-orang fixed mindset akan mengatakan kemampuan saya tidak perlu dan tidak usah diubah lagi dan tidak bisa diubah lagi. Karena ini memang sudah yang jadi ciri khas saya, memang begini. Ini saya. Nah, orang fixed mindset begitu. Tapi orang yang growth mindset, dia akan mengatakan, saya dapat belajar dari sesuatu yang baru sesuai dengan keinginan saya. Orang-orang yang fixed mindset akan mengatakan, saya nggak suka ditantang. Saya nggak suka tantangan baru. Cuman buang-buang waktu tantangan itu. Tapi orang yang growth mindset, dia akan mengatakan, tantangan adalah peluang saya untuk bertumbuh. Orang-orang yang fixed mindset akan mengatakan, potensi saya sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Nggak mungkin bisa diubah lagi. Emang saya Tuhan. Sedangkan orang yang growth mindset akan mengatakan, usaha dan sikap saya merespon semua keadaan, itu yang akan menentukan kemampuan saya ke depannya. Beda. Orang yang fixed mindset akan mengatakan, saya nggak suka dikritik. Sedangkan orang yang growth mindset akan mengatakan, setiap kritikan akan membangun, setiap kritikan akan menguatkan saya. Orang-orang yang fixed mindset akan mengatakan, saya tidak mudah terpengaruh. Saya percaya dengan kemampuan saya. Saya sudah hebat begini jati diri saya. Tapi orang yang growth mindset mengatakan, saya mudah terpengaruh dengan kesuksesan orang lain, membuat saya termotivasi untuk menjadi lebih sukses lagi. Wow. Apa sih bedanya orang fixed mindset dan growth mindset secara umum? Dari apa yang saya sampaikan tadi, maka bisa kita lihat apa bedanya. Orang fixed mindset, dia cenderung kepada hasil. Sesuatu yang sudah stagnan yang nggak bisa diubah lagi. Pokoknya hasil. Sedangkan orang-orang yang growth mindset lebih cenderung fokus kepada prosesnya. Anda termasuk orang yang lebih menyukai hasilnya atau prosesnya? Lebih fokus kepada hasil atau proses? Kalau mau jujur, mana yang lebih nikmat, hasil atau proses? Kalau mau jujur. Hah? Oke. Coba mana yang lebih nikmat? Pas makannya atau pas kenyangnya? Pas makannya. Prosesnya. Ibarat sholat berjamaah, proses itu imam. Sedangkan hasil itu makmum. Yang namanya makmum pasti ngikutin imam. Yang namanya hasil pasti ngikutin proses.
Itu sebabnya kalau Anda ingin memuji orang lain dan Anda ingin memberdayakan orang yang Anda puji tersebut, atau Anda orang tua yang ingin memuji anak Anda, puji prosesnya. Jangan sekedar puji hasilnya. Keren, kamu ranking 1 keren. Kamu juara 1 keren. Nah, itu kurang tepat karena itu memuji hasil. Puji prosesnya. Luar biasa. Perjuangan kamu gak sia-sia sehingga kamu sekarang ranking 1. Prosesnya yang dipuji. Luar biasa. Usaha kamu yang luar biasa itu telah berbuah sekarang menjadi sebuah prestasi hebat. Prosesnya. Begitu juga dengan mengkritik. Kritik prosesnya. Jangan sekedar kritik hasil. Kamu memang bodoh. Memang sudah bakat yang bodoh dari sana. Nah, itu bahaya. Tapi kritik prosesnya. Itu sebabnya kamu harus lebih rajin lagi. Ya. Upayakan ya habis habis sholat subuh tidak langsung tidur, belajar dulu. Nanti agak ngantuk tidur. Nah, begitu misalkan. Prosesnya dulu. Ya. Jadi, bagaimana kita hari ini fokus dalam hidup ini kepada proses atau kepada hasil? Kalau kita masih cenderung fokus kepada hasil, itu tanda-tanda kita, walaupun di situ mungkin kita bilang, saya ini orangnya growth mindset kok, tapi lebih senang hasil, lebih nyaman sama hasil, lebih berupaya yang penting hasilnya, itu tanda-tanda Anda masih fixed mindset. Namun demikian, fixed mindset itu tidak salah, itu cara berpikir seseorang. Karena dalam hidup ini ada juga yang harus fix terus. Contoh, agama saya Islam. Karena saya bertumbuh, tidak mungkin agama saya jadi berubah jadi yang lain. Ya, tidak. Justru ya, saya fix dengan keislaman saya. Yang bertumbuh apa? Pengetahuan saya tentang Islam. Jadi memang hidup ini ada fixnya, ada yang growth-nya. Ya. Cuman untuk tataran-tataran yang sifatnya hablum minanas, skill dan lain sebagainya, upayakan jadi orang-orang yang growth mindset. Oke, ya. Kita juga bisa banyak belajar dari YouTube ini. Ya. YouTube nggak fix mindset. Dulu platform yang sangat laku YouTube ini dibanding yang lain jauh ya untuk media sosial. Tapi karena ada yang lain dan sebagainya mulai muncul ya, maka YouTube bertumbuh. Yang tadinya nggak ada short video, sekarang ada short video. Ya. Dan banyak orang yang lebih suka nonton short video dibandingkan video panjang seperti ini. Ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Lalu bagaimana membangun mindset kematian yang husnul khotimah? Kematian yang positif, yang husnul khotimah. Oke ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, untuk membangun mindset husnul khotimah, kita pahami dulu arti dari husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya kematian yang baik. Ya. Ya. Jadi tulisannya itu pakai H ya, husnul, H kecil, ya, husnul khotimah. Kadang orang tambah huruf K depannya jadi husnul, itu kurang tepat. Kalau husnul itu artinya baik, khotimah itu penutup, ya. Jadi penutup yang baik atau ujung yang baik, ya. Tapi kalau husnul jadi terhina maknanya, ya. Ya, yang sudah terlanjur namanya husnul, ya. Sebaiknya dipanggilnya tetap pakai hak husnul, biar maknanya positif. Ya. Baik. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Ibnu Umar, ia bertanya, wahai Rasulullah, mukmin yang manakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya. Lalu ya Ibnu Umar bertanya lagi, mukmin manakah yang paling cerdas? Nah, cerdasnya terkait dengan mindset ini berarti. Maka Rasul menjawab, yaitu ya mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis Hasan menurut Syekh Al-Albani ya. Baik, dari sini kita melihat bahwa mukmin yang cerdas itu mukmin yang berorientasi kepada akhirat.
Loh kok dibilang cerdas? Karena akhirat itu abadi, sedangkan dunia itu sementara. Bray, inilah perbedaan antara fix dan grow mindset. Ya, growth mindset tentang mindset husnul khotimah. Ya, pasti bedanya. Ya. Nah, kita lihat layar ini. Fix mindset dan growth mindset. Orang yang fixed mindset ya setelah menyimak hadis Nabi ya tentang bahwa ya bahwa kita uh, mati apabila kita mati dalam mengucapkan la ilaha illallah maka kita akan masuk surga. Maka orang-orang yang fixed mindset itu kan berpendapat yang penting sebelum mati saya mengucapkan la ilaha illallah. Nah begitu. Sedangkan orang yang growth mindset bukan pada fokus hasilnya. Emang hasilnya pengen juga begitu, tapi fokus pada prosesnya. Jadi selama hidup, saya akan menjaga tauhid saya, menjaga la ilaha illallah saya. Dan saya akan berlatih mengucapkan sesuatu yang sifatnya husnul khotimah, yang ujungnya baik. Saya tidak akan mengatakan, ya, bakso Mang Jaja enak, tapi mahal. Nah, itu kan ujungnya jadi menderita mahal. Tapi saya mengatakan bakso Mang Jaja mahal, tapi enak. Nah, begitu. Ya, ini juga bukan sekedar la ilah illallah, ada illallah kecuali Allah. Ujungnya harus positif. Ya, jadi kita menjaga tauhid, kita sering berzikir la ilaha illallah, sehabis sholat kita baca la ilaha illallah, maka insya Allah ya dengan itu kita terbiasa mengucapkan dan bermental la ilaha illallah. Kalau sudah masuk la ilaha illallah itu ke bawah sadar kita, ya, maka insya Allah ketika kita mati, sakaratul maut, kita sempat mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Yang kedua, orang fixed mindset akan mengatakan husnul khotimah adalah anugerah dari Allah. Husnuzon adalah kewajiban tersendiri yang memang harus dilakukan. Ya, padahal Nabi bersabda ya, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada hubungan yang erat antara mati husnul khotimah dengan hidup husnuzon. Nah, sama-sama husnul, sama-sama baik. Kalau kita ingin mati dalam keadaan baik, maka kita harus hidup dalam keadaan baik sangka. Nah, begitu. Maka orang-orang yang growth mindset akan mengatakan, ya, anugerah kematian husnul khotimah ini adalah bukti bahwa kita telah berupaya senantiasa bersikap husnuzon semasa hidup. Ya. Orang-orang yang fixed mindset akan mengatakan, ya, rest in peace adalah tanda bahwa kehidupan ini dipenuhi dengan ketegangan. Jadi ketika hidup kita ini tegang, hidup orang tegang, lalu dia mati, oh dia udah tenang sekarang, udah nggak tegang lagi. Maka diucapkan rest in peace, nah kan begitu. Sedangkan growth mindset, ya, untuk mendapatkan mati yang rest in peace, ya, itu berawal dari hidup yang move in peace. Dan juga dari tidur yang rest in peace. Ya. Karena terbiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 102 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Jadi yang membuat kita tidur itu restnya peace, tenang, bisa tidur dengan tenang karena kita berserah diri kepada Allah. Kalau kita masih melekat kepada dunia, tidak kita serahkan urusan-urusan kita kepada Allah, susah tidurnya. Ya, itu sebabnya apa yang terjadi di waktu tidur itu bisa jadi melambangkan apa yang terjadi di dalam kubur. Ya, maka ketika kita tidurnya sering bermimpi buruk, bisa jadi itu tanda-tanda di dalam kubur akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan juga kita bisa melihat karena mati dan tidur itu mirip, ya. Tidur itu adalah mati kecil, maka orang-orang yang susah tidur itu bisa jadi tanda bahwa dia akan susah mati.
Dan sebabnya berserah diri kepada Allah akan membuat kita mudah tidur dan mudah mati, mudah sakaratul mautnya. Insya Allah ya. Nah, orang-orang yang fixed mindset akan mengatakan mati dalam keadaan tersenyum dan kening berkeringat adalah sebagian dari tanda-tanda husnul khotimah. Memang Nabi Muhammad SAW ya pernah mengungkapkan ya melalui sahabatnya bahwa uh, kematian yang baik itu, kematiannya orang beriman itu ada tanda keringat di keningnya ya, seperti itu. Namun untuk sampai situ kan kita kan nggak bisa mendesain bagaimana berkeringat ya dan tersenyum ketika mati, kan udah mati. Maka yang kita desain di masa hidup ini growth mindset. Maka pada prosesnya kalau kita memang ingin mati dalam keadaan tersenyum dan kening berkeringat, maka orang-orang yang growth mindset punya punya mindsetnya orang yang rajin tersenyum, bekerja keras tanpa mengeluh, berpeluang besar mendapatkan husnul khotimah. Nah begitu ya. Nah orang-orang fixed mindset mengatakan mati itu duka cita karena pergi selamanya meninggalkan orang-orang yang dicintai. Bahkan kalimat yang populer adalah telah meninggal dunia kan gitu. Atau turut berduka cita. Karena kesannya bahwa kematian itu adalah uh, mendatangi sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak baik. Ya. Padahal kematian itu adalah pintu kebaikan, pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang growth mindset tidak mengatakan duka cita atau berita duka cita atau meninggal dunia ya. Orang-orang yang growth mindset lebih suka mengatakan telah kembali atau telah berpulang ke rahmatullah. Karena hakikatnya mati itu adalah mudik ya, kembali pulang kampung, mati itu ya, berpulang ke rahmat Allah. Rahmat itu cinta, cintanya Allah. Allah itu punya cinta 100, dalam hadis disebutkan seperti itu. Dari 100 itu yang satu itu disimpan di dunia, rahmat Allah itu cintanya. Yang 99 itu akan dikasih di akhirat. Maka ketika seseorang itu mati, maka dia harus punya keyakinan bahwa dia sedang kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar, yang lebih luas. Ya. Oke ya. Nah, orang-orang fixed mindset mengatakan mati tanpa meninggalkan hutang. Nah, gitu ya. Mati tanpa meninggalkan hutang. Ya itu bagus ya. Mati yang bagus itu memang tanpa meninggalkan hutang. Namun growth mindset tidak cukup ya. Maka dia berusaha action melunasi hutangnya ya. Bahkan dia juga bukan hanya hutang, dosa-dosanya dia lunasi dengan istighfar, kekecewaannya dia lunasi dengan memaafkan, kemelekatannya dia lunasi dengan melepaskan. Jadi dia tuntaskan segera selagi masa hidup. Selagi hidup ya dia tuntaskan. Sehingga pas mati itu sudah lepas semua, maka insya Allah matinya husnul khotimah. Orang-orang yang fixed mindset punya keyakinan sakaratul maut pasti sangat sakit. Itu mengapa kematian itu menakutkan. Ya kalau kita mindsetnya sakaratul maut pasti sangat sakit ya, maka ya bisa terjadi karena itu doa kita, itu yang kita yakini. Padahal di dalam Al-Quran itu ya malaikat itu mencabut nyawa itu ada yang dengan keras, ada yang dengan lemah lembut. Jadi ada beberapa pilihan. Sakitnya memang sakit, tetapi tidak harus sangat sakit ya. Tidak harus sangat sakit. Jadi walaupun sakit, sakaratul maut bisa tetap nyaman bagi orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bray ya. Ini fixed mindset dan growth mindset tentang husnul khotimah. Nah, kita kira-kira ada di mana nih? Nah, dasar-dasar hadis ini ya, dalil Quran dan hadisnya ini saya akan share sedikit-sedikit aja, nanti silakan di pause, dibaca di pause ya, supaya lebih efektif ya. Oke. Nah, ini berikutnya. Ini berikutnya. Ini berikutnya. Ya, nah ini mungkin ada sedikit penjelasan ya. Kenapa tidur ini adalah latihan mati. Jika seseorang sukar tidur, itu bisa jadi pertanda bahwa ia sukar mati. Ya. Jadi di ayat Quran, ya surat 39, Az-Zumar ayat 42 ini, ya Allah tuh memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Begitu. Ya. Jadi Allah tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan Allah kembalikan atau lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi kita disuruh berpikir.
oh beda ya antara tidur dan mati ya. Jadi dalam diri kita ini kan ada 3 unsur, ada body, soul, spirit, ada tubuh, ada jiwa, ada ruh, ada tubuh, ada jiwa, ada ruh. Nah seperti gambar di sini. Maka fenomena tidur itu, orang yang tidur tuh jiwanya sedang dipegang sama Allah. Nah dipegang. Yang di kasur tinggal tubuh dan ruh. Nah itu tidur ya. Kalau orang yang mati, jiwa dan ruhnya itu kembali kepada Allah ya. Nanti jiwanya dikembalikan lagi ke alam barzah. Sedangkan yang di kasur tinggal tubuh. Oke, ya. Nah, berarti di sini kita melihat karena tidur dan kematian itu mirip, berarti siksa kubur itu berawal dari siksa sudur. Apa yang kita simpan di dada kita. Sudur itu dada. Ya. Ketika dada kita dipenuhi kebencian, kekecewaan, emosi, hal-hal negatif, itu tanda-tanda kita sedang tersiksa hidupnya. Ya, dan juga bisa tersiksa kematiannya. Nauzubillah min zalik. Maka Allah sandingkan kalimat kubur dan sudur ini ya dan surat Al-Adiyat, auzubillahi minasyaitonirrajim, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Kubur dan sudur ini Allah sandingkan. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada atau sudur. Maka memaafkan ya, maafkanlah orang-orang yang menyakiti hati kita sebelum kita tidur dalam keadaan sudah berlepas ya. Ini ingat, tidur ini latihan mati. Dan juga hadis ini silahkan dibaca tentang kening yang berkeringat, silahkan di pause ya. Ini juga ada hadis tentang meninggal hari Jumat ya, malam Jumat dan hari Jumat yang bagian tanda-tanda husnul khotimah ya. Maka orang-orang yang fixed mindset bercita-cita mati itu harus hari Jumat atau malam Jumat. Orang fixed mindset. Ini bagus cita-citanya, tapi orang yang growth mindset dia akan mengoptimalkan hari Jumat dan malam Jumat itu untuk beribadah kepada Allah ya, sehingga dia layak mati di malam Jumat dan di hari Jumat itu. Ya. Nah, ini ayat Quran yang menyatakan bahwa mati itu ya dicabut nyawa itu bisa keras dan bisa lemah lembut. Surat An-Nazi'at ayat 1 dan 2. Ya. Oke, ya ini hadis ini silakan di-post ya yang menceritakan bahwa ternyata dicabut nyawa itu bisa lembut ya, bisa lembut. Ya. Oke, ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan video ini di-share seluas-luasnya. Silakan komen, subscribe ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang amal untuk kita semua. Ya. Dan bagi Anda yang ingin kontak langsung, ya silakan ada di gambar ini. Silakan ya. Profil saya ada di sini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.